Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Data Mining Project. Saya dari kelompok 7 dengan project UAS Data Mining Dataset Harga Saham. Dosen pengampu Bu Marisa. Nah, kata kelompok saya ada Ihsan, ada Hanse Media Pratama, ada saya sendiri di sini. Pendahuluan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan akan mengambil keputusan yang cepat dan tepat, menjadikan data sebagai aset penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, industri, dan teknologi. Data yang tersedia tidak hanya digunakan untuk mengetahui kondisi masa lalu, tetapi juga dimanfaatkan untuk memprediksi keadaan di masa depan. Salah satu teknik yang banyak digunakan untuk tujuan tersebut adalah forecasting atau peramalan. Latar belakangnya, dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi menghasilkan data dalam jumlah besar yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Data tersebut berasal dari berbagai aktivitas seperti transaksi penjualan, pergerakan harga saham, produksi industri, hingga perilaku konsumen. Namun, data yang dilimpah tidak akan memberikan nilai maksimal apabila tidak diolah dan dianalisis dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh organisasi dan pelaku usaha adalah ketidakpastian terhadap kondisi di masa depan. Kesalahan dalam memperkirakan permintaan, penjualan, dan tren pasar dapat menyebabkan kerugian seperti kelebihan stok, kekurangan pasokan, atau keputusan strategis yang kurang tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang mampu membantu memprediksi kondisi di masa mendatang secara sistematis dan berdasarkan data. Pengertian dari metode forecasting adalah sesuatu teknik atau pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan nilai dan kejadian di masa mendatang berdasarkan data historis, data saat ini, serta pola yang terdapat di dalam data tersebut. Metode ini bertuju untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara mengurangi tingkat ketidakpastian terhadap kondisi di masa depan. Metode forecasting umumnya dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif didasarkan pada pendapat ahli, intuisi, dan pengalaman, sehingga biasanya digunakan ketika data historis terbatas. Sementara itu, metode kuantitatif menggunakan data numerik dan pendekatan statik atau matematis, seperti metode time series dan model kausal yang lebih objektif dan terukur. Metode forecasting time series pada harga saham. Forecasting time series pada harga saham merupakan proses penamalan nilai harga saham di masa depan berdasarkan data historis yang tersusun menurut urutan waktu. Data harga saham umumnya berbentuk time series karena dicatat secara periodik seperti harian, mingguan, atau bulanan. Oleh karena itu, pendekatan time series sangat digunakan untuk menganalisis memprediksi pergerakan harga saham. Harga saham memiliki karakteristik tertentu seperti adanya tren naik atau turun, fluktuasi jangka pendek, serta pengaruh faktor eksternal yang bersifat acak. Metode forecasting time series bertujuan untuk menangkap pola-pola tersebut dengan memanfaatkan informasi dari masa lalu. Beberapa metode yang umum digunakan dalam forecasting harga saham antara lain moving average, exponential moving, dan ARIMA atau auto regress integrate moving average. Tujuan utama penggunaan forecasting adalah untuk memperkirakan kondisi atau nilai di masa depan berdasarkan data historis yang tersedia, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan. Organisasi atau individu dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dan resiko yang mungkin terjadi akibat perubahan di masa mendatang. Asal pemilihan metode forecasting didasarkan pada karakteristik data dan tujuan peramalan yang ingin dicapai. Metode forecasting berbasis time series dipilih karena data yang digunakan tersusun berdasarkan urutan waktu dan memiliki pola tertentu, seperti tren atau musiman. Metode ini mampu memanfaatkan informasi historis secara optimal untuk memprediksi nilai di masa depan. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset historis harga saham yang berisi data pergerakan harga saham berdasarkan periode waktu tertentu. Dataset ini digunakan sebagai dasar dalam proses forecasting harga saham. Dataset dibagi menjadi dua bagian,
bagian utama, yaitu satu, data training. Data training digunakan untuk membangun dan melatih model forecasting sehingga model dapat mempelajari pola data dan tren harga saham dari data historis. 2. Data testing. Data testing digunakan untuk menguji performa model yang telah dibangun dengan tujuan mengetahui tingkat akurasi dan kesalahan prediksi model. Seperti ini adalah dataset yang digunakan harga saham training. Dan ini dataset yang digunakan untuk set harga saham testing. Pengenalan CRISDM. CRISDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining adalah metodologi standar industri yang memberikan pendekatan sistematis untuk mengelola siklus hidup proyek data mining dan ilmu data. 6 tahap CRISDM. Business Understanding atau pemahaman bisnis. Memahami tujuan dan persyaratan bisnis lalu menerjemahkan menjadi masalah penambang data dan rencana proyek. Yang kedua, data understanding atau pemahaman data. Pengumpulan data awal, menjelajahi dan memverifikasi kualitasnya untuk mengidentifikasi potensi masalah. Yang ketiga, data preparation atau persiapan data. Memilih, membersihkan, membangun, mengintegrasikan dan memformat data agar siap untuk permodelan atau seringkali fase paling memakan waktu. Modeling atau pemodelan. Memilih dan menerapkan teknik pemodelan seperti algoritma machine learning dan membangun modelnya. Yang kelima, evaluation atau evaluasi, mengevaluasi model untuk memastikan model tersebut mematuhi tujuan bisnis, meninjau proses dan menentukan langkah selanjutnya. Yang terakhir, deployment atau penyebaran, merencanakan implementasi model ke lingkungan operasional dan memantau kinerja seiring waktu untuk menghasilkan nilai bisnis. Random forest regression. Random forest regression merupakan salah satu metode machine learning berbasis ensemble learning yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik atau kontinu. Metode ini bekerja dengan membangun sejumlah besar pohon keputusan decision tree selama proses pelatihan, kemudian menghasilkan prediksi akhir berdasarkan rata-rata dari hasil prediksi setiap pohon. Pengertian dari gradient boosted trees atau GBT. Gradient boosted trees atau GBT merupakan metode machine learning berbasis assembly learning yang menggabungkan beberapa model pohon keputusan atau decision tree secara bertahap untuk menghasilkan model prediksi yang lebih akurat. Berbeda dengan random forest yang membangun pohon secara paralel, GBT membangun pohon keputusan secara berurutan, di mana setiap pohon baru dibuat untuk memperbaiki kesalahan diprediksi dari pohon sebelumnya. GBT bekerja dengan prinsip boosting, yaitu meminimalkan kesalahan prediksi menggunakan pendekatan gradient descent terhadap fungsi kerugian atau loss function. Pada saat iterasi, model fokus pada data yang sebelumnya sulit diprediksi sehingga bertahap meningkatkan kinerja model secara keseluruhan. Tahap 1, Business Understanding. Tahap Business Understanding merupakan tahap awal dalam metode CRISDM yang bertujuan untuk memahami permasalahan dan kebutuhan bisnis secara menyeluruh. Pada tahap ini, fokus utama adalah mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta bagaimana hasil analisis data dapat memberikan solusi yang bernilai bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks forecasting harga saham, tahap business understanding bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pengguna terhadap prediksi harga saham di masa depan. Prediksi tersebut diharap dapat membantu investor atau pihak terkait dalam merencanakan strategis investasi, mengurangi risiko kerugian, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berdasarkan data historis harga saham. Yang kedua, tahap 2, business understanding. Tahap data understanding merupakan tahap kedua dalam metode CRISDM yang bertujuan untuk mengumpulkan, menggali dan memahami yang akan digunakan dalam proses analisis. Pada tahap ini dilakukan identifikasi sumber data serta pemahaman terhadap struktur dan karakteristik data sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Dalam penelitian forecasting harga saham, data yang digunakan berupa data historis harga saham yang disusun berdasarkan urutan waktu atau time series
Data tersebut umumnya terdiri dari atribut tanggal sebagai penanda waktu dan harga saham sebagai nilai yang akan diprediksi. Harga saham penutupan atau close price. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah data, tipe data, serta rentang waktu yang tercakup dalam dataset. Tahap ketiga, data preparation. Tahap data preparation merupakan tahap ketiga dalam metode QSDM yang bertujuan untuk menyiapkan data agar siap digunakan dalam proses pemodelan. Tahap ini mencakup berbagai aktivitas pengolahan data, mulai dari pembersihan data hingga transformasi data sesuai dengan kebutuhan metode yang akan digunakan. Tahap data preparation seringkali menjadi tahap yang paling memakan waktu karena menentukan kualitas data yang akan dianalisis. Dalam forecasting harga saham, tahap data preparation diawali dengan pembersihan data seperti menghapus atau menangani data yang hilang atau missing value, memperbaiki skala format, serta menghilangkan data duplikat. Selain itu, dilakukan penyesuaian format atribut tanggal agar dapat dikenali sebagai atribut waktu atau time attribute oleh sistem, khususnya pada rapid miner. Seperti ini contoh gambar yang ada di rapid minernya. Tahap keempat itu modeling. Tahap ini memproses data yang diterima menggunakan mode random forest dan gradient boost trace. Pada rapid miner random forest seperti ini bentuknya. Random forest menggunakan kumpulan pohon keputusan secara acak untuk membuat prediksi. Biasanya kuat terhadap overfitting pada data saham yang noise. Seperti ini adalah contoh GBT-nya atau gradient boost trace. Sementara gradient boost trace menggunakan data boosting, di mana model memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya secara bertahap, seringkali memberikan lebih tinggi daripada random forest tetapi lebih sensitif terhadap parameter. Yang kelima itu evaluasi. Tahap evaluation merupakan tahap kelima dalam metodologi QSDM yang bertujuan untuk menilai kinerja dan kualitas model yang telah dibangun pada tahap pemodelan. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap hasil prediksi untuk memastikan bahwa model telah memenuhi tujuan yang ditetapkan pada tahap business understanding. Dalam konteks forecasting harga saham, evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai harga prediksi dengan data aktual pada data penguji atau data testing. Tingkat akurasi model diukur menggunakan metrik evaluasi kesalahan seperti mean absolute error atau MAE, mean square error atau MSA, dan root mean square error atau RMSE. Semakin kecil nilai kesalahan yang dihasilkan, maka semakin baik kinerja model forecasting. Seperti ini gambar yang berada di rapid miner. Tahap ke-6, deployment. Tahap ini akan dilakukan hasil dari kedua model yang sudah dijalankan sebelumnya. Seperti ini adalah nilai RSM GBT dan ini adalah nilai RSME random forest. Kelebihan dan kekurangan algoritma random forest regression. Kelebihan random forest regression, akurasi tinggi. Random forest regression mampu menghasilkan prediksi yang akurat karena menggabungkan banyak pohon keputusan dan meratakan hasil prediksi sehingga mengurangi kesalahan model tunggal. Mengurangi overfitting. Penggunaan teknik bootstrap, sampling, dan pemilihan fitur secara acak membuat model lebih stabil dan tidak mudah mengalami overfitting dibandingkan Decision tree tunggal. Mampu menangani hubungan non-linear. Algoritma ini efektif dalam pemodelan hubungan data yang kompleks dan tidak linear yang sering ditemukan pada data dunia nyata seperti harga saham. Tahap terhadap noise dan outlier. Tahap menggunakan banyak pohon keputusan, random forest relatif lebih robust terhadap data yang mengandung noise atau nilai ekstrim. Kekurangan random forest regression. Kebutuhan komputasi tinggi. Proses
pelatihan banyak pohon keputusan membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi yang lebih besar, terutama pada dataset berukuran besar. Model sulit diinterpretasikan dibandingkan metode regresi sederhana. Random forest bersifat black box, sehingga sulit untuk menjelaskan secara detail bagaimana prediksi dihasilkan. Kurang optimal untuk data time series murni. Random forest tidak secara alami mempertimbangkan urutan waktu, sehingga memerlukan proses tambahan seperti windowing atau pembuatan filter waktu. Yang terakhir, ukuran model besar. Model yang dihasilkan cenderung berukuran besar karena terdiri dari banyak pohon, sehingga kurang efisien untuk penyimpanan dan deployment tertentu. Kelebihan dan kekurangan GBT atau gradient boost trees. Kelebihan GBT: akurasi prediksi tinggi. GBT membangun model secara bertahap dengan fokus memperbaiki kesalahan sebelumnya, sehingga sering dihasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode assembly lainnya. Mampu menangani hubungan nonlinear. Algoritma ini efektif dalam memodelkan hubungan data yang kompleks dan tidak linear, termasuk interaksi antar variabel. Fleksibel terhadap berbagai jenis data. GBT dapat digunakan untuk masalah regresi maupun kualifikasi setelah mendukung berbagai fungsi kerugian atau loss function. Kekurangan GBT: waktu pelatihan relatif lama. Karena model dibangun secara berurutan, proses training GBT lebih lambat dibandingkan random forest yang bersifat paralel. Sensitif terhadap parameter. Kinerja GBT sangat dipengaruhi oleh parameter seperti learning rate, jumlah pohon, dan kedalaman pohon, sehingga memerlukan tuning yang cermat, rentan terhadap overfitting. Jika parameter tidak diatur dengan baik, GBT yang disesuaikan data pelatihan secara berlebihan, terutama pada dataset kecil. Yang terakhir, kebutuhan komputasi tinggi. Proses training dan tuning membutuhkan sumber daya komputasi yang cukup besar. Sebentar. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan parameternya. Pada windowingnya, attribute filternya single, attribute close, setelah itu unity example base, window CC 5, step CC 1, horizon attribute close, horizon CC 1. Ini tidak ada, central tidak ada, split ini tidak ada parameter. Split ini pakai automatic sampling type-nya. Terus random forest GBT-nya memakai number of trees-nya 150, maksimal depth-nya 5, min row-nya 10.0, min split-nya improvement 1.0 min 5, number of pins-nya 20, learning rate-nya 0,01, sample rate-nya 1,0, distribute-nya auto, maksimal runtime-nya second-nya 0. Pada windowing yang kedua itu pakai atribut filter type single, atribut close, unity example base, window CC 5, step CC 1, dan horizon atributnya close, setelah itu horizon CC 1. Performance-nya memakai root mean square error, dan performance GBT-nya juga memakai root mean square error. Sekarang kita running. Oke. Di sini example set roll 3-nya seperti ini tampilannya. Setelah itu play model GBT-nya seperti ini. Example setnya seperti ini, performance vektornya, performance square error seperti ini, performance ininya memakai ini 8.16686. Example set windowing 2 nya itu seperti ini. Terima kasih.